di sebuah rumah sederhana di Los Angeles County, Amerika Serikat. Kehidupan berjalan dengan ritme yang tak biasa. Bukan suara tawa yang mendominasi, melainkan dengung mesin medis, napas yang tertatih, dan keheningan panjang yang seringkali menandai detik-detik terakhir seorang anak. Di tempat itulah, Mohamed Bezik menjalani takdir yang nyaris tak pernah dipilih siapapun secara sukarela. Ia bukan dokter dengan gelar panjang, bukan perawat profesional, dan bukan pula dermawan kaya yang hidup dari pujian publik. Ia hanyalah seorang ayah asuh. Namun dari pilihan yang tampak sederhana itulah lahir sebuah peran kemanusiaan yang luar biasa. Merawat anak-anak yang hampir pasti tidak akan tumbuh dewasa, anak-anak yang hidupnya sudah diberi batas oleh diagnosis medis. Awal sebuah jalan sunyi. Kisah ini bermula jauh sebelum sorotan media datang. Tahun 1978, Mohamed Bezik tiba di Amerika Serikat dari Libya sebagai mahasiswa. Seperti banyak imigran lainnya, ia datang dengan mimpi biasa. Belajar, bekerja, dan membangun kehidupan yang lebih baik. Tak ada yang mengisyaratkan bahwa hidupnya kelak akan berkutat pada kematian, perpisahan, dan cinta yang nyaris tak pernah mendapat balasan. Segalanya mulai berubah ketika ia bertemu Dawn Rowe, seorang perempuan Amerika yang telah lama berkecimpung dalam sistem foster care, sistem pengasuhan anak terlantar yang dikelola negara. Dari Dawn, Bezik melihat sisi lain Amerika. Anak-anak yang lahir dari kegagalan keluarga, kemiskinan, kecanduan, dan penyakit yang terlalu berat untuk ditanggung siapapun sendirian. Mereka menikah pada ke-1989. Tak lama kemudian, pintu rumah mereka terbuka, bukan untuk kenyamanan, tetapi untuk tanggung jawab. Awalnya, mereka menerima anak-anak dengan kebutuhan khusus. Namun, pada 1991, sebuah peristiwa mengubah segalanya. Seorang bayi asuh yang mereka rawat, lahir dengan kerusakan organ parah akibat paparan racun, meninggal dunia di rumah mereka. Bagi banyak orang, pengalaman itu cukup untuk berhenti. Tetapi bagi Bezik dan Dawn, justru sebaliknya. Mereka mengambil keputusan yang bagi sebagian besar manusia terasa tak masuk akal. Mereka akan merawat anak-anak yang tidak diinginkan siapapun. Anak-anak yang dianggap terlalu sakit, bahkan untuk dicintai. Rumah terakhir, bagi yang ditolak dunia. Sejak pertengahan 1990-an, rumah kecil keluarga Bezik berubah fungsi. Ia bukan lagi sekadar tempat tinggal, melainkan ruang perpisahan terakhir bagi anak-anak yang ditolak keluarga biologis, rumah sakit, bahkan sistem sosial itu sendiri. Anak-anak yang datang membawa kondisi medis yang berat dan seringkali irreversible. Otak yang tidak berkembang, ketidakmampuan melihat, mendengar, atau berbicara, kelumpuhan total, ketergantungan penuh pada alat bantu hidup. Banyak di antaranya telah memiliki perintah DNR Do Not Resuscitate, ketetapan medis bahwa ketika napas berhenti, tidak ada upaya resusitasi yang akan dilakukan. Dalam dunia foster care, anak-anak seperti ini hampir selalu dihindari. Perawatan mereka melelahkan, mahal, dan secara emosional menghancurkan. Namun Bezik justru memilih mereka. Ia dikenal sebagai satu-satunya foster parent di wilayahnya yang bersedia menerima anak-anak terminal dan membawa mereka pulang. Bukan membiarkan mereka menghabiskan hidup terakhir di bangsal rumah sakit yang dingin dan anonim. Cinta yang tak pernah menunggu balasan. Yang paling menyentuh dari kisah ini adalah satu fakta sederhana. Hampir semua anak yang dirawat Bezik tidak mampu merespons kasih sayang. Mereka tak bisa memeluk, tak bisa memanggil ayah, tak bisa tersenyum, atau bahkan membuka mata. Namun, setiap hari, rutinitas itu tetap dilakukan dengan penuh kesadaran. Ia berbicara pada mereka, seolah mereka mendengar. Ia menggendong mereka, seolah mereka merasakan aman. Ia membacakan cerita, meski tak pernah ada reaksi. Ia tidur di sofa, agar bisa memantau napas mereka sepanjang malam. Beberapa anak meninggal dalam pelukannya,
Ia tahu sejak awal bahwa mereka akan pergi. Tetapi satu hal yang ia tolak keras, membiarkan mereka pergi sendirian. Luka pribadi yang tak pernah dijadikan alasan. Ironisnya, di tengah pengabdian itu, hidup pribadi Mohammed Bezik sendiri penuh luka. Putra biologisnya, Adam, lahir dengan penyakit tulang rapuh dan dwarfisme. Kondisi yang menuntut perawatan seumur hidup. Beban fisik dan emosional itu tak pernah ringan. Lebih menyakitkan lagi, Dawn Rowe, istri sekaligus partner terbesarnya, jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Kehilangannya bukan hanya kehilangan pasangan, tetapi kehilangan satu-satunya orang yang sepenuhnya memahami pilihan hidup ini. Kini, Bezik melanjutkan semuanya sendirian, namun rumah itu tetap terbuka. Telepon dari dinas sosial tetap ia jawab, dan kata ya tetap keluar dari mulutnya. Bahkan ketika dunia berkali-kali berkata tidak. Puluhan anak, satu rumah, satu nama yang mengingat. Selama lebih dari 3 dekade, Mohammed Bezik telah merawat lebih dari 80 anak dengan kondisi sakit terminal. Sebagian hanya hidup beberapa hari, sebagian beberapa bulan, sebagian tak pernah tahu dunia di luar rumah kecil itu. Namun satu hal menyatukan mereka semua, tak satu pun meninggal tanpa cinta. Bukan kasus, melainkan cermin kemanusiaan. Kisah Mohammed Bezik kerap disalahpahami sebagai kasus aneh atau cerita kontroversial. Padahal ini bukan kisah kriminal, bukan skandal, dan bukan sensasi emosional sesaat. Ini adalah cermin kemanusiaan, tentang pilihan sadar untuk mencintai tanpa harapan. Tentang kasih sayang yang tak pernah menuntut balasan. Tentang keberanian menjadi rumah terakhir bagi mereka yang tak pernah punya rumah. Mereka mungkin tidak tahu siapa saya, kata Bezik suatu kali. Tapi mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Dan mungkin di dunia yang sering memilih berpaling, disitulah bentuk kemanusiaan paling jujur dan paling murni menemukan makna.